Kalau sholat sunnah taraweh itu di kalangan imam di kitab-kitab Imam Syafi'i itu yang rojih itu malah 20 rakaat ya. Dengan 10 kali salam. Berarti kan dua salam, dua salam, dua salam ya. Terus istirahatnya 5 kali ya. Jadi bisa dipahami ya kalau sholat sholat taraweh itu 20 rakaat dengan 10 kali salam gitu ya. Istirahatnya 5 kali. Istirahat itu ya jeda antara sholat dengan sholat berikutnya. Jadi kan setiap 4 rakaat, setiap rakaat salam, langsung berdiri, terus sholat 2 rakaat lagi. Nah setelahnya nanti istirahat, begitu terus sampai 5 kali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kemarin tertunda karena bahas makhlukul huruf. Yang hari ini kita melanjutkan bab sholat ya. Kemarin kita sudah mengetahui tentang arti sholat dan waktu-waktu sholat ya. Kita ketahui bahwasanya waktu-waktu sholat dan di dalam waktu sholat itu pun ada dibagi-bagi ya. Maka kita masuk kepada pasal syarat-syarat wajib sholat ya. Syarat-syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam ya. Maka sholat tidak wajib bagi orang kafir yang asli semenjak lahir ya. Ia juga tidak wajib mengqadha sholat jika ia tinggalkan semasa kafir. Berbeda dengan orang yang meninggalkan sholat karena bukan kafir ya, tetapi karena malas atau karena lupa. Dalam mazhab Syafi'i itu harus mengqadha ya. Mengqadha itu yang mengganti. Walaupun dalam mazhab-mazhab yang lain tidak ada wajib mengqadha. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada istilah mengqadha sholat. Mengqadha sholat itu ya sholatnya 2 kali ya. Kalau misal dia meninggalkan sholat, tidak sholat selama 1 tahun gitu ya, maka sholat subuhnya 2 kali, sholat isyanya 2 kali, sholat subuhnya 2 kali, begitu terus selama 1 tahun. Nah, ada beberapa hikmah kalau kita mengambil pendapatnya Imam Syafi'i, sehingga nanti orang itu tidak akan terlalu mudah untuk meninggalkan sholat. Karena apa? Karena memang ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Ya. Terus juga sama juga ini berlaku untuk orang yang murtad, gitu ya. Jadi beda kalau orang kafir dari kecil, ya dia lalu masuk Islam, dia tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat. Tapi kalau dia dari kecil itu Islam, terus murtad, ya, maka dia ketika masuk Islam lagi ada kewajiban selama dia murtad itu untuk mengqadha sholat. Apalagi kalau tidak sholatnya itu karena males gitu. Yang kedua adalah balik, ya, balik atau taklif, ya. Maka sholat tidak wajib bagi anak-anak kecil dan anak-anak kecil perempuan, anak-anak kecil laki-laki dan anak-anak kecil perempuan. Namun keduanya wajib diperintahkan untuk melaksanakan sholat setelah umur 7 tahun. Jika bersama umur tersebut telah muncul sifat tamyiz, ya, maka tamyiz itu terkena beban, ya, bisa terkena beban. Bila tidak maka diperintahkan setelah adanya sifat tamyiz. Keduanya wajib dipukul jika meninggalkan sholat setelah umur 10 tahun. Ya. Yang ketiga adalah berakal. Tapi sebelum berakal, kita selaku orang tua itu menjadi kewajiban orang tua, maka orang tua wajib menyiapkan anak, serta idealnya ini juga lembaga pendidikan. Ya. Lembaga pendidikan itu harusnya menyiapkan anak-anak supaya mereka siap menanggung beban syariat ketika mereka taklif atau ketika mereka sudah balik. Balik ini ditandai kalau laki-laki sampai dia berumur sampai dia mimpi basah atau umur 15 tahun. Ya. Jadi kalau anak itu sudah umur 15 tahun kok belum mimpi basah, maka dia sudah terkena hukum taklif, sudah terkena beban. Terus kalau perempuan itu ya umur kalau sudah haid ataupun umur 12 gitu ya.
atau umur 15, gitu ya, sama dengan laki-laki. Maka ini sudah terkena taklif. Yang ketiga adalah berakal. Ya, maka sholat tidak wajib bagi orang yang gila. Itu syarat sahnya sholat, gitu ya. Syarat sahnya sholat sebelum, berarti kalau kalau apa namanya kalau ini wajib bagi orang yang ketiga hal ini. Pertama adalah beragama Islam, kedua balik, dan yang ketiga adalah berakal. Terus juga sholat sunnah, gitu ya. Sholat sunnah itu kalau di dalam kitab Fathul Qorib ini dibagi menjadi beberapa. Ya, ada selain sholat wajib yang 5 waktu, ini juga ada sholat sunnah. Ya. Pertama, sholat sunnah itu ada 5. Sholat sunnah 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sholat 2 gerhana, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan, dan sholat istisqa, sholat meminta hujan. Sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu atau yang disebut dengan sholat rawatib, ya, ada 10 rakaat, ya. Kalau di sini malah ada 17 rakaat. Yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, ya, atau qobliyah duhur, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 3 rakaat setelah sholat isya, ya. 3 rakaat itu maksudnya adalah witir, gitu ya. Yang satu itu witir. Terus juga 1 rakaat yang paling sedikitnya adalah sholat witir, dan yang paling banyak adalah 11 rakaat. Jadi sholat witir itu jumlahnya paling banyak itu adalah 11 rakaat. Waktu sholat witir adalah antara sholat isya, setelah sholat isya, dan sholat fajar, sehingga yang melakukan sholat witir sebelum isya itu tidak dianggap, ya, baik disengaja maupun terlupa, ya. Sholat rawatib yang muakkadah, yang kuat, ya, yang kuat nilai kesunahannya dari semua yang disebutkan tadi adalah 10 rakaat, ya. Jadi yakni sebelum sholat subuh 2 rakaat, sebelum sholat duhur juga 2 rakaat, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya, gitu ya. Nah, terus juga ada 3 sholat sunnah lagi yang muakkadah, gitu ya. Sholat sunnah yang ditekankan, yaitu sholat malam, ya. Sholat malam, sholat sunnah mutlak pada malam hari lebih utama daripada sholat sunnah mutlak pada siang hari. Sholat sunnah pada tengah malam paling utama, kemudian baru sholat sunnah di akhir malam yang lebih utama. Ketentuan ini diperuntukkan bagi orang yang membagi waktu menjadi sepertiga, sepertiga awal, sepertiga tengah, sepertiga akhir, gitu ya. Dan sholat duha. Sholat duha itu juga termasuk sholat sunnah muakkadah. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat, ya. Waktunya mulai dari naiknya matahari sampai tergelincirnya matahari, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, ya. Terus yang ketiga adalah sholat taraweh, ya. Sholat taraweh ini yang mungkin berbeda dengan kebiasaan kita, ya. Kalau sholat sunnah taraweh itu di kalangan di kitab-kitab Imam Syafi'i itu yang rojih itu malah 20 rakaat, ya. Dengan 10 kali salam. Berarti kan 2 salam, 2 salam, 2 salam, ya. Terus istirahatnya 5 kali, ya. Jadi bisa difahami, ya, kalau sholat taraweh itu 20 rakaat dengan 10 kali salam, gitu ya. Istirahatnya 5 kali. Istirahat itu ya jeda antara sholat dengan sholat berikutnya. Jadi kan setiap 4 rakaat, setiap rakaat salam, langsung berdiri, terus sholat 2 rakaat lagi. Nah, setelahnya nanti istirahat, begitu terus sampai 5 kali. Terus nanti baru ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi jumlahnya 10 sholat tarawih itu 20 rakaat sama 3 rakaat. Nah, terus itu tentang syarat-syarat wajib sholat. Sekarang pasal tentang syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat, ya. Mungkin nanti bisa dibedakan antara ada nanti dalam fikih itu ada istilah
ada syarat, ada rukun, ya. Kalau syarat itu harus ada sebelum sholat itu dikerjakan, ya. Kalau rukun adalah urutan-urutan yang harus dikerjakan dalam sholat, ya. Nah, syarat-syarat sholat sebelum masuk sholat itu ada 5 perkara, ya. Ada 5 perkara. Kata surut, gitu ya, surut dalam bahasa Arab itu surut adalah jamak dari kata syartin atau syarat. Menurut bahasa artinya tanda, ya, tanda. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang keabsahan sholat tergantung padanya. Jadi sholat itu sah tergantung dari kelima hal tersebut. Ya. Dengan kriteria ini maka terkecualikanlah rukun, sebab rukun adalah bagian dari sholat.